Pertukaran Informasi atau Exchange of Information dan BEPS. Disusun oleh, yang pertama ada Hadi Saputra, lalu yang kedua ada Firly Agnistiana, lalu yang ketiga ada Kusbandia Nur Rahmawati, yang keempat ada Dia Agustina Wulandari, yang kelima ada Dona Neon Firdaus, yang keenam ada Monica Rahayaan, yang ketujuh ada Sepia Nabila, dan terakhir ada Nindya Ivanisari. Program pengampunan atau tax amnesty dinilai memiliki hubungan erat dengan penerapan pertukaran informasi atau exchange of information. Tax amnesty merupakan langkah awal reformasi perpajakan sebelum memasuki era keterbukaan sistem pajak. Kepatuhan wajib pajak yang rendah menjadi tantangan pelik bagi Fiskus dalam upaya menyukseskan reformasi perpajakan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya ternyata tidak semudah itu. Meskipun klausul exchange of information sudah tersurat dalam P3B, hal ini juga terjadi pada negara-negara tax haven lainnya. Mengingat begitu pentingnya peranan pertukaran informasi dalam hubungan bilateral suatu negara dengan negara mitra sebagai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan secara resiprokal dalam model tax treaty Indonesia dengan negara mitra yang disepakati dimasukkanlah klausul tentang exchange of information. Pertukaran informasi. Yang pertama ada apa? Berkaitan dengan apa sih pertukaran informasi ini? Pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional atau exchange of information sebagai pelaksana perjanjian internasional. Lalu yang kedua ada bagaimana? Bagaimana sih cara pemberian informasi ini? Pemberian informasi potensial mengenai banyak kategori yang diperoleh oleh otoritas pajak dengan cara yang pertama berdasarkan permintaan, lalu yang kedua secara sistematis dan berkala, lalu yang ketiga ada secara spontan tanpa berdasarkan permintaan. Lalu yang terakhir ada mengapa? Mengapa sih pertukaran informasi ini dilakukan? Pertukaran informasi dilakukan dengan tujuan yang pertama ada mencegah penghindaran pajak, yang kedua mencegah pengelakan pajak, yang ketiga mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Lalu yang terakhir ada mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Next, kita punya pengaturan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Yang pertama ada persetujuan penghindaran pajak perganda atau P3B, lalu yang kedua ada persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan atau Tax Information Exchange Agreement. Lalu yang ketiga ada konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan atau Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter. Lalu yang keempat ada persetujuan pejabat yang berwenang yang bersifat multilateral atau bilateral atau Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement. Lalu yang kelima ada persetujuan antar pemerintah atau Intergovernmental Agreement, dan yang keenam ada perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. Di sini selanjutnya ada materi Automatic Exchange of Information. Menurut Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, upaya pengumutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam mengatasi kendala dari faktor internal, yaitu dituntut pembenahan secara berkesinambungan dengan melakukan reformasi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memperbaiki organisasi, proses kerja, serta pengolahan data dan informasi dari perbankan. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu terjadinya pelemahan ekonomi dan perdagangan global, serta masih banyak ditemukan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak keluar Indonesia. Sementara itu, pengawasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara self-assessment tersebut merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pengawasan tersebut dalam dilaksanakan dengan optimal sepanjang akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan dalam pembentukan basis data perpajakan yang lebih kuat dan akurat. Next slide. Di sini ada berdasarkan keterangan resmi bersama terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 1 tahun 2017 dibuat untuk memenuhi syarat sebagai anggota negara-negara G20 yang menerapkan Automatic Exchange of Information atau AEOI. Salah satu syarat
Mengikuti IOI, yaitu negara tersebut sudah memiliki jaminan perundangan pajak yang dapat mengakses semua lembaga keuangan untuk informasi perpajakan. Hal ini untuk melindungi kepentingan nasional dalam menggalakkan penerimaan pajak. Selanjutnya, dalam akses standar IOI, terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. IOI ini adalah standar global baru yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pengempang pajak yang ingin menghindari pembayaran pajak. Sistem kerja IOI melibatkan pertukaran dana keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Dalam pencegahan penyelundupan pajak atau Prevention of Fiscal Tax Evasion, dituntut adanya transparansi dalam sistem perpajakan internasional yang tertuang dalam Tax Treaty sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh negara, sehingga dengan adanya standar baru tersebut, otoritas pajak baik di Indonesia maupun di negara mitra perjanjian akan lebih mudah mengawasi praktik tax avoidance dan tax evasion. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, negara mitra atau yurisdiksi mitra, di mana negara atau yurisdiksi mitra ini merupakan yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional. Lalu yang kedua ada informasi. Informasi ini seperti kumpulan data, angka, huruf, kata, keterangan lisan, dan ataupun keterangan yang tertulis. Lalu yang ketiga yaitu ada pejabat yang berwenang atau competent auditor, di mana pejabat yang berwenang ini seperti pejabat di Indonesia, di negara mitra, atau di yurisdiksi mitra yang berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional. Yang keempat, ada lembaga jasa keuangan, di mana LJK ini merupakan lembaga jasa yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan. Lalu yang kelima yaitu perusahaan asing. Perusahaan asing ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada badan hukum yang berkedudukan di negara mitra atau yurisdiksi. Yang kedua, kantor cabang yang berkedudukan di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang ketiga, badan hukum yang berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang keempat, kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia atau di luar Indonesia. Lalu yang keenam yaitu ada nasabah asing. Nasabah asing ini berbagai macam. Yang pertama ada bagi bank umum, yang kedua bagi perusahaan efek dan bank kustodian, yang ketiga bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah, lalu yang keempat bagi LJK selain yang dimaksud pada poin A, B, dan C. Lalu bagian kedua ini ada pertukaran informasi dapat bersifat resiprokal. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pertukaran informasi antar pejabat yang berwenang, yang meliputi pertukaran informasi berdasarkan permintaan, pertukaran informasi secara spontan, dan pertukaran informasi secara otomatis. Lalu poin kedua yaitu dalam rangka melaksanakan pertukaran informasi dapat melakukan competent auditor meeting, lalu tax examination aboard, lalu simultaneous tax examination. Lalu poin yang ketiga yaitu informasi yang dipertukarkan antara pejabat yang berwenang digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Yang selanjutnya ada pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini dilakukan dengan cara pejabat yang berwenang di Indonesia menyampaikan permintaan informasi kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra ataupun sebaliknya. Lalu, pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan transaksi atau kegiatan penghindaran pajak, diduga melakukan transaksi atau kegiatan pengelakan pajak, lalu menggunakan struktur atau skema transaksi yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan diperolehnya manfaat P3B. Dan yang terakhir itu dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
Lalu selanjutnya pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini dilaksanakan sepanjang terhadap wajib pajak tersebut sedang dilakukan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan dan pengaduan, pemeriksaan penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya. Selanjutnya dalam proses upaya hukum perpajakan antara lain pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, peninjauan kembali, prosedur persetujuan bersama dan kesepakatan harga transfer terhadap kewajiban perpajakannya. Lalu pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, telah dilakukan segala upaya untuk mencari informasi di negara atau yurisdiksi tempat pejabat yang berwenang meminta informasi, dan informasi yang dimaksud itu tidak tersedia. Lalu selanjutnya tidak spekulatif dan memiliki hubungan yang jelas dengan dasar permintaan informasi, lalu didasari atas kecurigaan dan dugaan yang memadai. Selanjutnya diyakini terdapat di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau di Indonesia. Lalu selanjutnya tidak mengakibatkan terungkapnya rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian. Lalu yang terakhir tidak berhubungan dengan rahasia negara, kebijakan publik, kedaulatan, keamanan negara atau kepentingan nasional. Lalu yang terakhir, permintaan informasi disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada pertukaran informasi secara spontan. Pertukaran informasi ini dilakukan dengan cara pejabat yang berwenang di Indonesia menyampaikan informasi secara langsung kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra ataupun sebaliknya, tapi tanpa didahului dengan permintaan. Nah, dilaksanakannya ini atas apa saja? Yang pertama ini dilaksanakan atas informasi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang diterima, diperoleh atau dihasilkan dari proses-proses yang ada di bawah ini. Misalnya pengawasan kepatuhan perpajakan, pengembangan dan analisis atas informasi, data laporan dan pengaduan, lalu pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang kedua dilaksanakan atas informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya. Selanjutnya, pertukaran informasi spontan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Indonesia dan di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang kedua, pembayaran kepada wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang diduga tidak dilaporkan di negara mitra atau yurisdiksi mitra, ataupun pembayaran kepada wajib pajak Indonesia yang diduga tidak dilaporkan di Indonesia. Lalu yang ketiga, pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra ataupun sebaliknya. Lalu kegiatan bisnis yang dilakukan antara wajib pajak Indonesia dan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dilakukan melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang. Lalu yang terakhir, kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha. Lalu pertukaran informasi secara spontan ini, penyampaian informasinya disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Yang selanjutnya ada pertukaran informasi secara otomatis. Yang pertama, pertukaran informasi secara otomatis dilakukan pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra atau sebaliknya. Yang kedua, pertukaran informasi secara otomatis dilakukan secara yang pertama, informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang kedua, informasi mengenai nasabah asing. Yang ketiga, informasi laporan per negara. Yang keempat, ada informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antar Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang ketiga, informasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Yang keempat, pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis dilakukan sesuai dengan perjanjian internasional. Materi selanjutnya yaitu ada Base Erosion and Profit Shifting, adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau nilai pajak yang dibayar sangat kecil dibandingkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang proyek BEPS G20. G20 adalah forum internasional untuk pemerintah dan gubernur bank sentral dari Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. G20 didirikan pada tahun 1999. Pada tahun 2012, G20 mengadakan konferensi tingkat tinggi di Los Cabos mengenai kebutuhan untuk mencegah base erosion and profit shifting dan menugaskan OECD untuk mengembangkan action plan. G20 bertujuan untuk membahas isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan promosi stabilitas keuangan internasional. Selanjutnya yaitu 6 paket BEPS yang terdiri dari laporan mengenai 15 tindakan yang dirancang melalui ketentuan tax treaty. Action 1, Addressing the Tax Challenge of the Digital Economy. Action 2, Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangement. Action 3, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules. Action 4, to Limiting Base Erosion Involving Interest Education and Other Financial Payments. Action 5, Countering Harmful Tax Practices more effectively, taking into account transparency and substance. Action 6, Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances. Action 7, Preventing the artificial avoidance of payment establishment status. Action 8 sampai 10, Aligning transfer pricing outcomes with value creation. Action 11, Measuring and Monitoring the EPS. Action 12, Mandatory Disclosure Rules. Action 13, Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. Action 14, Making Dispute Resolution Mechanism More Effective. Action 15, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties. Jadi, ada 4 standar minimum tentang BEPS yang berkaitan dengan harmful tax practice pada Action 5, treaty shopping pada Action 6, transfer pricing documentation and country by country reporting pada Action 13,
Lalu yang terakhir ada dispute resolution pada Action 14. Masing-masing dari 4 standar minimum BAPS tersebut tunduk pada peer review. Selanjutnya yaitu ada aturan baru Control Foreign Company di Indonesia. Control Foreign Company atau CFC adalah ketentuan undang-undang perpajakan yang menetapkan bahwa penghasilan pasif Control Foreign Companies yang tidak dibagikan dihitung sebagai penghasilan kena pajak dari pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri untuk negara yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan memperketat ruang gerak korporasi penghindaran pajak yang masih melakukan pengalihan penghasilan kepada anak perusahaannya di luar negeri. Keberadaan CFC bertujuan dalam rangka penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan Artificial Share Owner Structure atau biasa dikenal dengan Letterbox Company, Conduit Company, Special Purpose Vehicle. Dalam hal ini, perusahaan tidak memiliki rekayasa penghindaran pajak yang dilakukan atas passive income. Rekayasa tersebut dapat mengurangi pajak domestik karena penghasilannya ditransfer ke negara tempat CFC berada. Aturan baru CFC tersebut mempersulit korporasi untuk melakukan pecah belah saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Kristiana akan melanjutkan apa itu pengaturan perhitungan limit dividen dan kredit pajak luar negeri atau foreign tax credit. Pada PMK nomor 107 tahun 2017 menjelaskan cara perhitungan yang memberi kepastian bagi wajib pajak dan fiskus untuk menghitung besaran limit dividen yang harus dilaporkan atas pengendalian suatu badan usaha luar negeri non-bursa. Selanjutnya ada meminimalkan pengenaan pajak berganda atau P3B karena memiliki sifat yang berbeda dari dividen pada umumnya, maka diadopsi mekanisme untuk meminimalkan pengenaan pajak berganda dengan dua pendekatan. Yang pertama, dividen yang diterima dan pada tahun sebelumnya dan sudah dilakukan limit dividen tidak dikenai pajak penghasilan. Yang kedua, pengakuan foreign tax credit diperjelas dalam PMK nomor 107 tahun 2017 diharapkan kurangi resiko atau memberikan disinsentif untuk dipindahkan laba keluar negeri, termasuk jadi pintu terakhir atau backstop bagi praktik transfer pricing yang abusif dan meningkatkan penerimaan dari basis pajak baru dari limit dividen. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi fiskus dalam mengatasi BEPS. Yang pertama ada praktik transfer pricing tertentu yang menghasilkan BEPS berkaitan dengan profit multinasional. Yang kedua ada pelanggaran treaty atau treaty abuse, termasuk praktik residen negara ketiga yang secara efektif mendapatkan akses terhadap manfaat treaty yang hanya diperuntukkan bagi penduduk di negara penanda tangan, yaitu treaty shopping, juga berkontribusi terhadap base erosion and profit shifting. Treaty shopping adalah suatu cara pemanfaatan P3B oleh pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan manfaat P3B. Yang ketiga ada tax treaty yang sekarang ini antara negara Indonesia dan negara mitra lainnya. Sebanyak 66 tax treaties belum menerapkan pertukaran informasi perpajakan atau Exchange of Information atau EOI yang mengacu pada model baru pertukaran informasi, yaitu yang berdasarkan rencana aksi atau action plan anti base profit shifting atau BEPS. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan tax treaty tersebut berdasarkan kesepakatan bilateral. Yang keempat ada hingga saat ini Indonesia telah menandatangani P3B dengan 6 dari 9 negara ASEAN.
Yang terakhir ada nomor 5. Dalam praktik di Indonesia, investor asing atau WPLN masih dimungkinkan menggunakan orang atau residen Indonesia sebagai dummy shareholder direction atau shareholder direction palsu dalam akte notaris pendirian badan usaha domestik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Saputra akan melanjutkan menjelaskan materi yang keenam, kesenjangan dan kekurangan dalam perancangan undang-undang domestik. Aturan domestik negara untuk mengenakan pajak bagi perusahaan multinasional atas worldwide profit. Dalam kasus lain, peraturan negara untuk mengenakan pajak investasi dapat dirusak oleh pengguna dana pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk menghapus keuntungan. Yang ketujuh, masalah lain muncul dari interaksi kompleks antara perusahaan pajak negara yang berbeda. Misalnya, satu negara dapat mengklasifikasikan entitas lokal sebagai perusahaan, namun negara tempat investor pada entitas tersebut tinggal dapat memperlakukan investor sebagai pemilik langsung aset perusahaan. Artinya, negara kedua ini tidak mengakui keberadaan badan hukum yang terpisah antara investor dan asetnya. Yang ke-8, masalah non-perpajakan ganda serupa bisa terjadi timbul dari ketidakcocokan dalam cara negara-negara yang berbeda mengklasifikasikan instrumen sebagai utang dan ekuitas. Yang ke-9, pelaksanaan automatic exchange of information mungkin akan terkendala karena kurangnya sumber daya manusia atau fiskus atau pemeriksaan pajak yang andal di seluruh kantor pelayanan pajak yang benar-benar memahami BEPS dan modus-modus pejoratif transfer pricing dalam bidang pertambangan dan bidang-bidang spesifik lainnya yang memerlukan pengetahuan khusus untuk memerangi secara tuntas pelarian profit ke mancanegara. Yang ke-10, kebijakan time capitalization yang tidak menguntungkan negara Indonesia dan tidak sinergis dengan peningkatan investasi Indonesia. Meskipun perusahaan afiliasi investor asing tersebut Indonesia mengalami kerugian, tetap saja investor menerima bunga dari pinjaman tersebut. Bandingkan dengan jika investor asing menambahkan investasi di Indonesia, baru dapat menerima dividen ketika perusahaan memperoleh profit dan tidak mendapat dividen ketika perusahaan merugi. Hal serupa juga pernah diungkapkan pada tahun 2002 oleh pejabat yang menangani perusahaan multinasional yang mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik ilegal dari kalangan PMA, antara lain melalui transfer pricing. Yang ke-11, keberanian moral pemeriksa atau penyidik pajak diperlukan untuk mengungkap transfer pricing atau BEPS di perusahaan-perusahaan multinasional, mengingat masih sedikitnya publikasi produk hukum terkait dengan kasus-kasus tersebut di mass media. Cukup sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi ini, pertukaran informasi berarti orang atau entitas lain menyampaikan informasi dari satu ke yang lain. Bisa dilakukan secara elektronik atau melalui sistem tertentu. Ini adalah istilah yang dapat merujuk pada transfer informasi dua arah dalam telekomunikasi dan ilmu komputer, atau komunikasi dilihat dari sudut pandang teori sistem atau teori informasi. Pertukaran informasi memiliki sejarah panjang dalam teknologi informasi. Sebagai informasi tradisional mengacu pada pertukaran data satu ke satu antara pengirim dan penerima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.